Novel Baswedan ternyata ungkap pungli rutan KPK sehari sebelum Dewas bicara. KPK ini kok kayaknya tajam ke daerah, justru tumpul ke pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihil lima ughliqa wal khatimil lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wasallam. Pemirsa, hari ini kita akan musik perkembangan KPK. Kalau aktivis senior Bangkalan Dasuki Rahmat, memang KPK hari ini itu memang tidak sama dengan KPK sebelumnya. Pendapat dan komentar ini justru 3 hari terakhir menemukan penegasan gitu. Kita baca beritanya pemirsa di Detik. Novel Baswedan ternyata ungkap pungli rutan KPK sehari sebelum Dewas bicara. Dewan Pengawas Dewas KPK mengungkap temuan dugaan pungutan liar pungli hingga Rp 4 miliar di rutan KPK. Dugaan pungli di rutan KPK itu ternyata sudah dibahas mantan penyidik KPK Novel Baswedan sehari sebelum Dewas KPK bicara. Dewas KPK mengungkap dugaan pungli di rutan KPK saat menggelar konferensi pers pada Senin 2023. Dewas menyebut dugaan pungli itu diungkap tanpa ada pengaduan sebelumnya. Ini menarik ini. Ini menarik. Apa ini ta'assub itu dalam istilah pesantrennya ya? Apa ya ta'assub itu dalam istilah ya membanggakan diri bahwa ini adalah hasil kerjanya gitu. Ini adalah hasil kerjanya, egois gitu ya, istilah kasarnya. Sementara Novel Baswedan bicara soal dugaan pungli di rutan KPK dalam siaran podcast bersama mantan penyidik KPK lainnya, Rizka Anungnata. Video itu diunggah ke kanal YouTube Novel pada Minggu 18/6/2023. Informasi yang saya dengar hari ini, rutan KPK masih memintai uang tahanan, bahkan nilai uang berkumpul miliaran. Kata Novel dalam video berjudul Gila, ada transaksi miliaran di rutan KPK bersama Rizka Anungnata. Itu seperti tadi di Detikcom Rabu 21 kemarin. Dalam siaran podcast miliknya itu, Novel menyoroti sikap Dewas dalam kasus dugaan pungli di rutan KPK. Novel mengaku pesimis terhadap langkah Dewas untuk mengusut kasus tersebut. Katanya Novel dan Dewas KPK saat ini pun berseberangan. Katanya diperiksa Dewas pengawas, tapi sekali lagi saya nggak percaya Dewan Pengawas bekerja benar, ujar Novel. Ini menurut saya sudah ada sedikit distrust itu ya, memang ada banyak yang distrust terhadap KPK hari ini dengan berbagai macam alasan itu ya, dan dari berbagai macam segi, baik kepada ketua KPK yang kontroversi sejak awal. Novel dan Dewas KPK saat ini pun berseberangan perihal awal mula pengungkapan kasus tersebut. Novel mengklaim kasus pungli di rumah KPK pertama kali diungkap oleh penyidik KPK. Penyidik lalu melaporkan perkara itu ke Dewas. Novel menyebut Dewas KPK sempat mendiamkan laporan pengaduan dari penyidik. Ini ternyata ini sebetulnya yang penting untuk kita pahami dan ketahui. Penjelasan institusi itu sebetulnya seringkali memang sering menutup-nutupi kekurangannya. Tapi kalau kita mempunyai banyak referensi dan banyak informasi, itu ada keseimbangan gitu ya. Dalam kasus petugas rutan KPK yang menerima atau memungut uang dari tahanan KPK, diklaim oleh Dewas bahwa Dewas yang menemukan, Dewas yang menemukan atau membongkar kasus itu. Padahal sebenarnya praktek suap atau pungli tersebut dibongkar oleh penyidik KPK lalu melaporkan ke Dewas KPK dengan menyertakan bukti-bukti yang lengkap dan jelas. Kata saat dihubungi Selasa, ini urusan istilah Maduranya itu berembeng katanya almarhum. Ini ngalah oleh yang di satu sisi adalah penyidik gitu ya, yang melaporkan tentang persoalan masalah kasus ini kepada Dewas, tapi Dewas mendiamkan. Di sisi lain, Dewas tidak mengaku bahwa ini adalah hasil kerja dari Dewas.
tanpa ada pelaporan. Justru Dewas setelah menerima laporan tersebut tidak menindaklanjuti dengan melaporkan kasus tersebut secara pidana ke penegak hukum yang berwenang, mengingat subjek hukum petugas rutan tidak termasuk sebagai subjek hukum KPK. Dewas baru merespon media setelah saya mengungkapkan hal itu melalui podcast saya Tanbah Novel. Ini pemirsa, ini menarik, menarik, cungit-cungan kayak Madura. Cungcungan itu istilah Maduranya, merebut siapa yang mempunyai jasa mengungkap masalah kasus ini. Ini cari nama, carmok ke publik. Tapi sebetulnya kalau bicara masalah KPK hari ini itu memang banyak orang penting juga, orang biasa, aktivis kelas atas juga sudah banyak yang meragukan sejak awal dilantik sebetulnya. Bukan sejak awal dilantik, ya memang sejak revisi Undang-Undang KPK disahkan dan disetujui oleh Dewan. Maka dalam perjalanannya penuh kontroversi, meskipun akhir-akhir ini bahkan di bulan tahun 2002, 2003 ini KPK kayaknya ngebut gitu ya. Ada banyak kasus-kasus yang diungkap para bupati, baik dinas-dinas di gubernur juga Dewan. Banyak sekali ya kasus-kasus yang muncul yang menjadi bahan pemberitaan di publik bahwa seolah-olah KPK menunjukkan bahwa KPK hari ini betul-betul bekerja. Tapi di sisi lain persoalan-persoalan besar yang ada di kementerian gitu ya, dari kementerian justru baru-baru ini bukan KPK, justru Kejagung yang mengungkap dan yang mengusut masalah itu di Johnny Plate ini, Minkominfo. Sebelum ini banyak sekali ya juga pengamat yang mengatakan KPK ini kok kayaknya tajam ke daerah, justru tumpul ke pusat. Orang yang menyimpulkan seperti itu menurut saya tidak salah ketika melihat kenyataan yang terjadi gitu ya. Memang KPK lebih banyak sekali melakukan OTT ataupun melakukan membongkar kasus-kasus di daerah. Lebih khusus urusan asesmen, fee proyek dan yang lain-lain. Sementara kasus-kasus besar yang dari Jakarta, kalau dilihat secara umum memang tidak seimbang dengan apa yang dilakukan di daerah-daerah. Justru yang paling besar kemarin itu 8 triliun. Itu justru sekarang sedang ditangani oleh Kejagung. Simpulkan sendiri. Tapi hari ini informasi terkait dengan urusan bahwa dalam tubuh KPK itu justru tidak steril dari korupsi, tidak steril dari pungli. Ini kenyataan pahit sebetulnya buat KPK hari ini. Kenyataan miliaran loh. Bahkan ini untuk minta kepada tahanan-tahanan KPK. Entah apa ya pungli-pungli yang apakah tempat atau bagaimana ya, seperti tahanan KPK. Karena KPK itu kan punya banyak rumah tahanan gitu ya. Sebelum masuk ke sidang pengadilan. Dari ini muncul juga tanggapan dari pimpinan KPK, Nurul Gufron ya, untuk menjelaskan terkait dengan urusan masalah yang ditulis di Detikcom ini. Kita baca, tapi ini ditulis di oposisi ya, oposisicerdas.com. Oposisicerdas.com ini Pak Gufron dengan judul puluhan pegawainya terseret kasus pungli rutan. Nurul Gufron, insan KPK manusia biasa yang mungkin salah. Ini judulnya. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Nurul Gufron buka suara soal kasus pungutan liar atau pungli di lingkungan rumah tahanan atau rutan KPK yang juga menyeret puluhan pegawai. Dia bilang pegawai KPK juga manusia yang tak luput dari kesalahan. Bener ini. Saya setuju ini. Ini adalah sebuah respon yang sangat normatif ya, sangat normatif dan ya memang begitu namanya manusia kok mau kayak malaikat ya enggak lah. Tapi KPK sebetulnya ekspektasi publik Indonesia ingin seperti malaikat. Jangan sampai ada pungli-pungli yang seperti ini.
Justru kenapa hal semacam ini justru muncul dan ramai pada saat Pak Gufron menjadi pimpinan KPK. Ya Allahu alam juga lah. KPK memahami bahwa insan KPK merupakan manusia yang memungkinkan salah. Maka kami membangun integritas. Ini, masuk logikanya ini, masuk logikanya. KPK secara kelembagaan, institusionalitas, bukan secara personal, kata Gufron saat menggelar konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Rabu kemarin, Jakarta Rabu kemarin. Ini perhatikan Mas, ini perhatikan ya apa yang disampaikan Pak Gufron. Pak Gufron ini kayaknya memang berlatar belakang mantik gitu ya, mempunyai pemahaman mantik, logikanya kuat. Ini salah satu kutipan bahasanya. Maka kami membangun integritas KPK secara kelembagaan institusionalitas. KPK memahami bahwa insan KPK merupakan manusia yang memungkinkan salah. Maka kami membangun integritas KPK secara kelembagaan dan institusional. Ini kan menarik ini kalau dibahas. Secara umum tidak hanya KPK, seluruh umat manusia pasti memungkinkan salah gitu. Seluruh umat manusia pasti memungkinkan salah. Maka ditarik sebuah jawaban, maka KPK secara integritas, secara kelembagaan membangun integritas. Nah ini titik kuncinya. Ini memang Pak Gufron ini kayaknya di samping memang menjadi pimpinan KPK, terkadang memang diperankan sebagai humas KPK. Bukan dalam konteks-konteks masalah ini, sering Pak Gufron yang tampil ke publik. Makanya kalimat-kalimatnya ini menarik saya, menarik. Dan ini tidak akan ada orang yang membantah. Siapa yang membantah omongan seperti ini? Tidak akan membantah. Karena benar memang begitu. Problemnya sekarang kenapa kok KPK, lembaga yang selama ini dipersiapkan untuk membersihkan korupsi, kok justru ditemukan korupsi? Nah ini loh pertanyaannya. Kalau dijawab semacam ini ya normatif kan. Artinya ungkapan dan pernyataannya Pak Gufron ini sebetulnya seolah-olah ahistoris gitu ya. Seolah-olah ahistoris. Kalimat ini pun akan bisa dipakai oleh kejaksaan, bisa dipakai oleh polisi dan lain sebagainya. Tapi yang penting untuk kita ingat bahwa KPK itu dibentuk adalah karena Polri, kejaksaan, penanganan masalah korupsi itu dianggap belum mampu dan rusak waktu itu, maka dibutuhkan KPK. Lah, kalau dalam perjalanannya hari sampai sekian tahun gitu ya, justru ditemukan semacam ini. Bahkan kalau apa yang diceritakan oleh Novel Baswedan tadi itu ya, justru penyidik sudah melaporkan ke Dewas, Dewas membiarkan itu sebelumnya. Dan sekarang ujuk-ujuk seolah-olah justru itu adalah hasil kerja dari Dewas gitu ya. Ini kan pertanyaan-pertanyaan menarik juga. Tapi orang Jakarta itu memang pinter-pinter, bro. Beda dengan orang daerah. Pinter menjelaskan, logis, dan orang akan kesulitan untuk mencari celah. Di mana letak salahnya? Nggak salah menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Gufron ini. Nggak salah, bener, sangat bener. Bukan hanya KPK, seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia pasti akan mungkin melakukan salah. Maka hadirnya agama, hadirnya ulama, hadirnya kiai dalam rangka untuk bagaimana membangun integritas, membangun kesolehan gitu ya, membangun kesolehan sosial kan sama dengan itu sebetulnya. Amsilnya kan begitu. Jadi kalau Pak Gufron kan hanya mengatakan semacam ini. Orang KPK itu mungkin untuk salah, maka KPK ingin membangun integritas itu secara institusional. Nah sekarang kalau kalimat itu dirubah sedikit, digeser, seluruh umat manusia itu memungkinkan salah, pasti akan salah, bukan memungkinkan lagi katanya. Seluruh umat manusia itu adalah pasti salah. Maka diturunkan Nabi dan Rasul untuk bagaimana membangun kesalehan.
sosial di atas dunia kan sama juga begitu. Bukan sama, justru lebih cetok ini sebetulnya. Kalau Pak Gufron kan hanya bicara memungkinkan. Tapi kalau dalam konteks ajaran agama pasti salah. Pasti salah. Menarik pemirsa. Selanjutnya, namun demikian dia menyebut KPK akan mengambil langkah tegas kepada para terduga pelaku. Personal KPK bisa salah, namun kami pastikan setiap kesalahan tersebut akan kami proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kami memastikan insan KPK yang bermasalah akan ditindak secara tegas. Inilah komitmen KPK untuk membangun integritas KPK secara institusional, bukan secara personal, kata Gufron. Ini yang saya. Jadi lagi-lagi ini sebuah penegasan lagi oleh Pak Gufron bahwa ini yang ditunggu. Apa langkah tegasnya sebetulnya? Apa langkah tegasnya? Kalau tadi itu yang menarik antara mantan penyidik KPK Novel Baswedan, ya Pak Novel dengan Dewas merebut siapa yang membongkar duluan ini. Pengakuan dari Pak Novel itu justru ini adalah sudah ditemukan oleh penyidik tapi dilaporkan ke Dewas, tidak ada langkah dan diamkan gitu ya. Jadi hari ini ada penjelasan macam itu, ya tinggal publik saja yang menyimpulkan itu. Tapi apa yang dikatakan Pak Gufron ini penting untuk segera kita tunggu apa sebetulnya langkah-langkah yang dilakukan oleh KPK. Apakah hanya prosedur lagi gitu ya? Apakah prosedural lagi? Birokratis lagi gitu ya? Jadi masih memakai pendekatan seperti umumnya, ada pemeriksaan, pengaduan, diperiksa, terbukti ingkrah, baru dipecat, apa begitu gitu. Itu nggak salah juga. Atau justru ada langkah tegas, betul-betul tegas gitu ya. Tegas itu dimaknai tidak hanya sekedar dilaporkan ke aparat hukum, tapi tegas dalam konteks KPK menurut saya adalah copotlah mereka. Nggak usah nunggu proses-proses hukum tetek bengek sampai ke ingkrah, copot menurut saya begitu. Itu baru tegas. Karena KPK ini adalah institusi yang memang beda dengan institusi yang lain. Gitu. Pemirsa, mudah-mudahan ini bukan sebuah kelucuan dan mudah-mudahan ini bukan suatu drama, mudah-mudahan ini bukan sebuah sinetron yang sedang kita saksikan, dan mudah-mudahan apa yang kita saksikan ini adalah bagian dari bagaimana bangsa ini lebih baik dan lebih bersih lagi dari tangan-tangan para koruptor. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.